ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita yakin bahwasannya apa yang kita rasakan sampai detik ini, apapun itu, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin seyakin-yakinnya, seluruh nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, sampai detik ini, semuanya berasal dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus yakin. Kenapa syukur itu diawali dari hati dulu, dari keyakinan dulu, sehingga kita tidak boleh menduakan syukur kita hanya kepada Allah. Kemudian secara ringan, secara mudah, lisan kita senang mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dalam situasi kondisi apapun, kalimatnya adalah alhamdulillah. Walaupun kita dalam keadaan sakit atau apapun, maka kalimatnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli halin. Kalau lagi dalam keadaan sakit, ketika ditanya bagaimana kabarnya, tetap kalimatnya apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, di luar kebiasaan, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau umumnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian syukur itu bukan dengan lisan saja, kurang sempurna, harus dibuktikan bil jawari, dengan anggota tubuh. Jadi syukurnya kaki, ketika kita melangkahkan kaki ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu syukurnya kaki, syukurnya tangan. Ketika kita mendapatkan rezeki, maka syukurnya adalah memberikan sebagian harta kita. Nah, inilah makna daripada syukur. Jadi sempurna syukur itu ketika melibatkan tiga hal. Yang pertama apa? Syukur dengan hati. Yang kedua, syukur bil lisan, dengan lisan. Yang ketiga, syukur bil jawari, dengan anggota tubuh, atau dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sarafun ni'am li ta'atillah, mentasarrufkan nikmat-nikmat Allah li ta'atillah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Khalifah Ali karamallahu wajhah, beliau pernah berikan nasihat. Beliau mengatakan, inna min na'imid dunya, inna sesungguhnya min na'im, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini yang begitu banyak ini, beliau memfokuskan satu saja kenikmatan yang paling besar. Apa itu? Inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan, maka cukuplah Islam sebagai kenikmatan. Jumlah manusia di dunia ini ada 15 miliar. Berapa? 15 miliar. Maka alhamdulillah kita termasuk dari 15 miliar ini, termasuk orang yang mendapatkan hidayah Islam. Jumlah muslim ada berapa? 1,4 miliar. Atau berapa itu? Seperempatnya atau berapa? Dan kita termasuk yang mendapatkan hidayah Islam. Tapi begini, anak sekalian, dulu ada seorang ulama, kalau nggak salah perkataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam itu bisa sirna dari Indonesia. Islam itu tidak akan sirna dari dunia. Islam itu tidak akan hilang dari dunia, tetapi bisa saja Islam itu hilang dari Indonesia. Beliau pernah mengatakan begitu. Jadi Islam itu tidak akan pernah hilang dari dunia, karena agama Allah.
dijaga oleh Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan Islam itu akan hilang, Islam itu akan sirna dari Indonesia. Banyak kok faktanya, sejarahnya. Sebagai contoh, dulu Filipina itu ya 100% penduduknya adalah Muslim. Sekarang tinggal berapa persen? 2%. Itu Filipina. Dulu 100% Muslim, sekarang tinggal 2%. Singapura itu dulu 93% Muslim. Singapura. Sekarang jumlah Muslimnya tinggal 15%. Nah, itu. Andalusia dulu luar biasa, termasuk kejayaan keemasan Islam. Tapi sekarang Muslimnya hilang. Itu kenapa? Bisa jadi terjadi di Indonesia. Dulu Islam di Indonesia itu katanya ketika saya lahir, orang tua saya mengatakan jumlah Muslim di Indonesia ada 95%. Terus tahun 90 berubah lagi, katanya sekarang menurun tinggal 90%. Tahun 2000 berkurang lagi, katanya sekarang tinggal 85%. Sekarang 2020 menurut data statistik di Indonesia, jumlah Muslim di Indonesia tinggal berapa? 80%. Menurun kan? Itu kenapa bisa terjadi? Kenapa kenikmatan yang luar biasa ini tidak kita rawat? Nah, itu setelah diteliti, di antaranya dalam sebuah hadis yang diprediksi oleh Rasulullah SAW, karena umat Islam terkena penyakit wahan. Penyakit apa? Wahan. Apa itu penyakit wahan? Saya bacakan sebuah hadis. Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sauban dia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan artinya saja. Hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian, sebagaimana orang lapar menghadapi meja penuh hidangan. Seorang bertanya, apa saat itu kita sedikit? Jawab beliau, bahkan saat itu kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah akan cabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahan dalam hatimu. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Beliau menjawab, cinta dunia. Apa? Cinta dunia dan takut mati. Itulah penyebabnya. Jadi ketika umat Islam sudah cinta dunia, sikut kanan sikut kiri, berlomba-lomba menumpuk harta, baik melalui jalur kekuasaan, jalur politik, jalur perekonomian, karena yang dia idam-idamkan adalah menumpuk-numpuk harta, sehingga teman menjadi lawan, kawan menjadi musuh. Nah, itu karena apa? Karena wahan, yaitu cinta. Sehingga nanti persatuan umat Islam terpecah belah. Terpecah belah. Dan itulah yang terjadi di Filipina, di Singapura, di Andalusia. Kemudian terakhir, yang menyebabkan umat Islam itu sirna karena apa? Karena kekuasaan. Karena kekuasaan yang tadinya dikuasai oleh orang-orang Islam, akhirnya dikuasai orang-orang sekuler, setelah itu diganti oleh orang-orang, mohon maaf, oleh non-Islam. Nah ini, maka hati-hati. Hati-hati memilih pemimpin. Karena nanti kita berpikirnya jangka panjang. Nah inilah hadirin wal hadirat rahimahullah,
bahwasanya nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat yang Allah berikan di antaranya adalah nikmat hidayah, yaitu nikmat Islam. Maka mari kita jaga Islam kita ini, kita rawat. Islam ini harus bersatu. Islam harus apa? Bersatu. Dulu Islam itu juga ahli sunnah wal jamaah, sunni. Tapi sunni juga bisa tercerai-berai gara-gara wahan itu, gara-gara terlalu cinta dunia dan takut mati, dan karena faktor-faktor yang lain. Kemudian Khalifah Ali karamallahu wajhah menyampaikan kalimat yang kedua, wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Dan dari sekian banyak kesibukan manusia, kita ini kan senantiasa waktunya disibukkan oleh urusan dunia. Dari sekian kesibukan itu beliau mengatakan yakfika ta'atu syuglan, maka cukuplah ketaatan itu sebagai kesibukan. Jadi harian kita, hidup kita ini harus kita niatkan atau harus kita sibukkan juga dengan ketaatan. Orang Islam, orang beriman yang tahu hakikat hidup di dunia, maka akan menyibukkan dirinya bukan sekedar untuk urusan dunia saja semata, tetapi dia juga akan berusaha menyibukkan tujuan hidupnya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk melaksanakan sholat misalnya, disibukkan dengan melaksanakan apa? Sholat. Barang siapa yang melaksanakan 12 rakaat sholat sunnah, maka oleh Allah akan dibangunkan apa? Rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dijaga, dibangunkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, maka seakan-akan pahalanya seperti seluas langit dan bumi. Itu baru sholat sunnah ya. Itu baru sholat apa? Sunnah, apalagi sholat fardu. Logikanya kan begitu. Itu baru sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Karena ketika kita melaksanakan kesibukan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, supaya kita semangat, Allah berikan motivasi, Allah kasih reward. Adik-adik kan kalau kasih hadiah senang ya. Kalau dikasih nilai bagus senang, maka akan belajar dengan giat. Begitu juga Allah tahu karakter manusia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, tahu psikologisnya manusia itu tahu. Maka ada pahala-pahala. Nah, ini sebagai penyemangat kita. Dan niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, disibukkan dengan membaca Al-Quran. Ada sebuah keluarga namanya keluarga Al-Quran. Saya punya teman itu, tapi dia saya lihat termasuk keluarga Quran. Kalau ada pertemuan itu diawali dengan membaca Al-Quran. Suami, istri, anak semuanya, mantu, diawali dengan membaca apa? Al-Quran. Kalau piknik, tamasya, piknik kumpul dulu sebelum makan bersama, ayo kita baca Quran dulu, satu ayat. Itu namanya keluarga apa? Keluarga Al-Quran. Kenapa? Karena dia paham betul bagaimana pahala daripada membaca Al-Quran. Kemudian dia maknai per huruf, artinya. Karena Al-Quran itu bukan sekedar dibaca. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan sebagai apa? Petunjuk. Di akhir zaman itu menjadikan Al-Quran sebagai amalan, bukan sebagai petunjuk. Jadi kebanyakan orang Islam
Di antara kemunduran Islam itu di antaranya menjadikan Al-Quran sebagai amalan, bukan sebagai petunjuk. Sehingga baca ini, isinya apa? Nah, ini harusnya kita selain memang sebagai amalan, zikir, tetapi substansi Al-Quran adalah huda, sebagai apa? Petunjuk, huda lil muttaqin. Maka harus ditadaburi. Bagaimana cara mentadaburinya? Dibaca, dipahami artinya, dipelajari maknanya, kemudian diamalkan. Nah, ini harus kita pelajari sedikit-sedikit. Kemudian yang ketiga, Khalifah Ali mengatakan, wa inna minal ibrati yakfikal maut ibratan. Dan dari sekian banyak pelajaran peringatan yakfikal maut, maka cukuplah kematian sebagai apa? Peringatan kita, sebagai pelajaran kita. Akhir-akhir ini sering kita mendengarkan pengumuman innalillahi hampir setiap hari ya. Informasi begitu cepat, orang meninggal banyak sekali. Meninggal katanya karena apa? Virus corona sudah berapa? Banyak berapa bang? 13.000 atau berapa? Kemarin terakhir kita mendengarkan ulama besar Kiai Syukri, pimpinan Pondok Modern Gontor, meninggal dunia. Luar biasa. Beliau sering memberikan motivasi. Corona apa bukan? Bukan. Bukan. Beliau dulu pernah jatuh, pernah dioperasi ininya. Saya dulu pernah ke Gontor sama Ustaz Nifan, ingin bertemu dengan 3 pimpinan. Dari 3 pimpinan itu yang kita temui cuma 2. Yang satunya Kiai Syukri itu tidak bisa karena dari lagi dioperasi. Tahun berapa saya lupa. Beliau ulama besar yang melahirkan para santri yang luar biasa. Jadi kematian sebagai ibrah, kematian itu sebagai pelajaran bagi kita, bahwa ibadah kita ini, pengabdian kita ini sampai maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya'tiyakal yaqin itu menurut para mufasir maksudnya kematian, datang al yaqin. Jadi orang itu yakin, semua yakin, orang kafir yakin, orang beriman pasti sudah yakin, semua yakin. Yakin itu datang ketika sudah apa? Datang kematian, baru sadar, baru insaf. Kalau sekarang belum, masih ada yang belum yakin, bahkan tidak beriman dengan adanya hari akhirat, tidak beriman dengan alam kubur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembuka ceramah pada hari ini, perkataan dari Khalifah Ali Karamallahu wajhah. Beliau mengatakan yang pertama, inna min 'aibid dunya yakfika al-islamu ni'matan wa inna min asy-syughli yakfika fa'atu syughlan wa inna min al-ibrati yakfika al-mautu waqtan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kaidah-kaidah fikih hubungannya dengan wabah. Walaupun ini sudah apa ya? Belum lewat, wabah masih ada Bapak Ibu. Mereda juga enggak ya. Cuma karena kita sudah new normal, seakan-akan tidak ada. Ada enggak Bu? Corona itu ada enggak? Ada ya? Enggak ada. Bilang enggak ada. Ada. Bilang ada. Alhamdulillah kita sehat ya. Amin. Kemarin saya bertanya kepada salah satu pasien, mudah-mudahan kita diselamatkan. Salah satu pasien, maksudnya
yang terkena corona, alhamdulillah sudah sembuh dari WMP. Gimana kalau bisa terkena? Rasanya seperti apa? Awalnya sakit kepala yang luar biasa. Datang ke 3 dokter, tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh. Awalnya sakit, kepalanya sakit. Kasih obat nggak sembuh-sembuh. Setelah itu di apa? Di swab. Positif, dirawat di rumah sakit. Setelah 3 hari, tangannya pegel-pegel, lemas, demam sampai 40 derajat. Ternyata setelah mendapatkan cerita itu menakutkan juga, Bu. Ternyata menakutkan juga. Ketika bernapas itu seakan-akan ketika tenggelam di air. Jadi seperti itu. Itu dalam waktu 1 minggu. Setelah melewati 1 minggu, kemudian mereda. Kalau imunnya kuat seperti itu. Nah, saya bilang berarti memang ada orangnya itu ada. Katanya material sama. Ya, di antaranya seperti itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaidah-kaidah yang diambil oleh para ulama, Majelis Ulama Indonesia, saya ingin menyampaikan ini. Walaupun sekarang kita sudah dalam keadaan new normal dan kita positif thinking, insya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Yang pertama, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi musibah apapun yang mengenai kita itu semuanya atas izin Allah. Dan kita harus meyakininya itu. Kita sebagai orang beriman harus meyakininya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Makanya awal penyakit corona itu dari mana, Bapak Ibu? Wuhan. Dari mana? Wuhan. Tapi ada yang lebih besar daripada Wuhan, yaitu Wuhan. Tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Penyakit apa? Wuhan. Corona asalnya dari mana? Wuhan. Itu bukan sebuah kebetulan kok. Wuhan itu bukan sebuah kebetulan. Lagi diingatkan. Kita lagi diingatkan oleh Allah. Satu penyakit yang lebih besar yang asalnya dari Wuhan, yaitu penyakit apa? Wuhan. Lebih bahaya itu Wuhan. Kalau corona, mudah-mudahan insya Allah kita yakin nanti ada kaidah setiap penyakit pasti ada apa? Obatnya. Kaidah yang pertama, kaidah dari usul fikih. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Setiap kemungkinan bahaya harus ditinggalkan. Segala macam potensi terjadinya bahaya harus dicegah. Dan pencegahan itu sebelum terjadi. Jadi jangan sampai setelah terjadi baru mencegah. Pencegahan agar tidak semakin meluas dampaknya, tidak semakin parah, akut dan mewabah. Maka inilah pencegahan sebelum terjadi. Maka dulu ada fatwa ulama masih ditutup. Sepertinya ekstrim ya, masjid kok ditutup. Ibadah di rumah saja. Sholat ke masjid kok dilarang. Tapi yang tahu kaidah usul fikih, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Karena ada kaidah ad-darar yuzal.
ketika wabah itu merebak, maka itu harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Kemudian dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian la dharara wala dirara, itu dalam hadis tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Kaidah ini bisa diambil dalam hal yang lain. Misalnya apa? Misalnya apa Bapak Ibu? Banyak. Kalau di Majelis Tarqi Muhammadiyah memfatwakan maaf, merokok. Merokok itu ada kemudaratan. Maka apa? Dihilangkan. Karena menimbulkan penyakit. Kemudian ada kaidah yang kedua. Ini sering disampaikan oleh para ustaz. Adik-adik perlu juga mempelajari ini. Jadi suatu ketika berceramah menyampaikan ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Barang adik-adik. Ayo. Darul ulangi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat. Penekanannya pada awal kalimat melahirkan asumsi tentang langkah preventif lebih dominan. Jadi menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat. Ada manfaatnya, tetapi ada juga madorotnya. Maka yang dihilangkan madorotnya, menolak madorotnya. Jadi menolak madorot didahulukan daripada mengambil manfaat. Dalam Al-Quran tadi itu disampaikan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Firra minal majdzum firaraka minal asad, larilah dari penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Lari dari singa. Kemudian la yuridu mumridun ala sihin, janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Nah ini kan faedah-faedah ini juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu juga mengambil dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka muncullah faedah itu. Haji tahun 2019 ditiadakan. Artinya dari Indonesia ditiadakan. Hanya daerah-daerah tertentu Timur Tengah. Tahun ini kira-kira ada pelaksanaan ibadah haji nggak? Belum tahu. Umroh sudah dibuka belum? Arab Saudi itu ketat sekali. Menerapkan kaidah ini ketat sekali. Indonesia ini terkenal, jadi orang luar negeri itu melihat Indonesia takut. Kenapa? Karena di Indonesia orangnya hebat-hebat, sakti-sakti, tidak takut dengan corona. Jadi pada takut. Jadi kalau ada orang Indonesia keluar negeri, mereka takut. Kenapa? Orang Indonesia menganggap corona itu tidak ada. Katanya begitu. Mudah-mudahan tahun ini tetap ada ibadah haji, walaupun kuotanya apa? Dikurangi. Tapi kita nggak yakin apakah Indonesia itu diizinkan atau tidak. Khusus dari mana? Dari Indonesia. Kenapa? Karena penanganan corona di Indonesia katanya, menurut siapa? Menurut orang-orang luar kurang begitu. Ya buruk lah itu. Demo saja kemarin berapa? Ribuan orang. Nggak takut corona kan? Nggak takut corona. Kemudian, ya itu.
Tapi ada ini karena orang Indonesia itu sakti-sakti gitu. Buktinya apa, banyak orang yang terkena corona tapi banyak yang sembuh, banyak yang sehat, banyak sembuh. Jadi tingkat kesembuhannya di Indonesia itu tertinggi di dunia. Memang besar, banyak yang terkena virus corona, tapi tingkat kesembuhannya juga tertinggi di Indonesia. Nah ini kaidah yang kedua, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian yang ketiga, al khairul muta'ati afdalu minal qasir. Kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit. Ada kebaikan dampaknya lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit. Maka yang diambil kebaikan. Kalau memang kebaikannya dulu, ya, dulu ada fatwa salat di rumah itu lebih utama, ya tidak masalah. Salat Idul Fitri di awal-awal ya, kan fatwanya di mana? Di rumah. Saya di rumah, Pak. Saya sholat di rumah. Cuma 5 orang. Itu udah jadi sejarah bagi saya. Sejarah bagi saya, sholat dalam hidup saya pertama kali Idul Fitri di rumah. Jamaahnya cuma 4 orang. Saya imam, terus khatib, istri, simbah, anak 2. Itu jamaahnya cuma berempat. Kenapa? Karena ikuti fatwa tadi. Karena mungkin mengikuti kebaikannya. Tapi kalau sekarang ya, karena sudah new normal, diperbolehkan, tapi dengan jaga jarak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taun, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi virus corona ini sebagai apa? Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di sebuah negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadisnya dikatakan bahwa ta'un itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini atas izin Allah ada virus corona itu, Bapak. Luar biasa dengan virus corona ini. Anak-anak merindukan sekolah lagi ya. Sekolah di rumah terus, bosan ya? Bosan. Sekolah di rumah terus. Online, daring. Ini dampaknya luar biasa. Belum dampak yang lainnya. Tapi ini semuanya adalah peringatan. Tapi kita harus yakin Allah itu tidak akan menguji manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah kaidah-kaidah dalam Islam. Karena memang Islam itu sebagai solusi. Semua ada solusinya. Termasuk menghadapi apa ini. Nah ini tentang azan, dulu pernah disampaikan. Dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan kepada muazzinnya, ketika turun hujan pada siang hari Jumat, jika engkau telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka janganlah kamu mengucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkanlah sallu fi buyutikum, gitu ya.
Sallu fi buyutikum. Nah begitu juga ketika terjadi wabah. Kaidah yang keempat, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Hukum itu berputar bersama ilatnya, sebab dalam mewujudkan dan meniadakan hukum. Contoh, sakit, safar, ma'al ilat tadi bersama sebab. Menjadi ilat itu sebab dibolehkannya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi al-hukmu ya dulu ma'al ilati wujudan wa adaman. Ibu-ibu tidak puasa kenapa? Sakit, safar, akhirnya tidak puasa. Berpergian menjadi ilat dibolehkannya jamak, dibolehkannya qasar. Apa? Kenapa kamu jamak? Kenapa kamu qasar? Ada ilatnya. Maka hukum itu diperbolehkan, al-hukmu yadur ma'illati wujudan wa adaman. Khamar itu haram. Kenapa haram? Keharaman khamar itu lantaran terdapat zat yang memabukkan. Jadi alasan haramnya itu apa? Ini kaidah-kaidah penting dipelajari. Ibu-ibu, ada sebuah hadis larangan bagi perempuan keluar rumah bepergian musafir, haram, dilarang perempuan bepergian keluar rumah dzumahromin tanpa mahramnya. Tapi kok ibu pergi sendirian tanpa mahram gimana? Kemana-mana kok sendirian, padahal hadisnya menyatakan dilarang perempuan bepergian musafir sendirian kecuali dzumahromin, kecuali dia bersama mak. Kenapa ibu-ibu keluar sendirian, bahkan musafir jauh ke tanah suci menunaikan ibadah haji tanpa suami sendirian? Ada yang seperti itu? Ada. Bang, ibu-ibu kok berangkat ke Mekah sendirian, suaminya mana? Kan ada hadis yang melarang keluar rumah menjadi musafir. Nah ini al-hukmu yaduru ma'illah. Kenapa dulu dilarang? Karena apa? Karena satu, takut terjadi fitnah. Takut terjadi apa? Fitnah. Yang kedua, takut terjadi bahaya. Maka ketika fitnahnya tidak ada, bahayanya tidak ada, dirasa aman, maka diperbolehkan. Begitu. Jadi kalau memahami hadis tidak boleh takut juga. Tidak boleh apa? Sakit. Lihat ini ilat-ilatnya seperti itu. Alasan-alasannya seperti itu. Dulu ziarah kubur itu dilarang. Ziarah kubur itu dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa di zaman Rasulullah ziarah kubur dilarang? Pernah dilarang ziarah kubur. Kenapa? Alasannya. Ilatnya apa? Sebabnya apa? Ilatnya itu, sebabnya itu karena apa? Imannya orang waktu itu belum apa? Belum kuat. Karena zaman dulu kuburan-kuburan itu dijadikan apa? Sesembahan. Orang menyembah kuburan. Orang menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat peribadatan. Tapi ketika umat Islam waktu itu akidahnya sudah kuat, sudah mantap, maka fazurha, Rasulullah mengatakan silahkan sekarang kalian berziarah. Jadi ada ilatnya. Ilatnya kenapa diharamkan? Kemudian setelah itu diperbolehkan. Tapi sekarang juga akhirnya kembali lagi ke zaman jahiliyah. Ada sebagian yang menjadikan kuburan sebagai apa? Tempat meminta. Boleh ziarah kubur, tetapi sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya satu, mendoakan. Assalamualaikum ya ahlal diyar.
Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa alakumul afiyah. Mendoakan. Rasulullah juga ziarah kubur, ke makam Baqi, ke makam para syuhada. Syuhada Uhud, syuhada yang ada di Baqi. Rasulullah ziarah. Tapi ziarahnya untuk mendoakan. Yang kedua, litadzkiratil maut, untuk mengingat mati. Itu aja. Niatnya jangan yang lain-lain. Jadi kaidah yang keempat adalah al-hukmu yaduru ma'ilat judan wa. Baik, selanjutnya kaidah yang kelima. Ini hadis. Innamal a'malu bin. Sesungguhnya hukum dan pahala dari perbuatan manusia tergantung apa? Niatnya. Dulu ketika ada fatwa dari MUI, Anda sholat di rumah karena mengamalkan hadis la dororo wala diror, maka berpahala. Bapak Ibu biasa sholat jamaah di masjid setiap hari, tapi ketika ada instruksi dari MUI, instruksi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam keadaan wabah ini, seyogianya sholatnya di rumah, maka tetap Bapak Ibu mendapatkan pahala seperti sholat berjamaah. Itu ada faedah yang lain seperti ini. Kenapa? Karena kebiasaan sholat jamaah. Ada dalam hadis dikatakan, ibu-ibu biasa sholat malam, tapi pada malam ini tidak bisa melaksanakan sholat malam karena jadi apa? Musafir atau dalam keadaan sakit. Walaupun ibu tidak melaksanakan sholat malam, tetap mendapatkan pahala sholat malam karena kebiasaan. Nah, inilah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini kaidah yang kelima, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pasanglah niat. Jadi apapun dalam ibadah ini, dalam kondisi apapun, yang kita pasang adalah apa? Jam 6:46. Nanti saya tutup sampai jam 6:50. Setelah itu tanya jawab ya. Saya akhiri dengan membaca Al-Quran. Kelihatan nggak? Kelihatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulai
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ini ayat tentang musibah. Tentang apa Bapak Ibu? Musibah. Yang pertama, wahai orang-orang beriman, minta tolongan kepada Allah, jadikan sabar dan sholat sebagai wasilah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Ada orang muslim, orang beriman 20 sabar akan mengalahkan 200 orang. Mengalahkan 200 orang yang orang kafir dalam sebuah dikatakan begitu. Kalau 200 akan mengalahkan berapa? 2000. Intinya apa? Kenapa? Karena Allah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya buka bila mana sebelum saya lanjutkan bila mana ada pertanyaan tentu saja.